tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Komandan, senior, dan rekan-rekan, waktu sudah menunjukkan jam 7.52 menit. Izin kepada komandan, senior, dan rekan-rekan segera mengisi memenuhkan lapangan apel untuk segera melaksanakan apel pagi. Cukup sini, Pak. Ini kan makanya dibantu sini, Pak ya. Iya. Sekali lagi mohon izin komandan, senior, dan rekan-rekan segera bergegas menuju ke lapangan apel. Segera kita melaksanakan apel. Mas Roy, gimana? Mas Roy, sehat Mas Roy. Ya, aku balik lagi ya. Mohon izin rekan-rekan yang masih di bawah pohon atau di. Jadi kami hari ini dari tim penasihat hukum datang ke tahanan titipan di Polda Metro Jaya sehubungan dengan rencana tahap 2 di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tadi kami dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati mengawal klien kami dan hari ini kita sudah ada di Tahti dan setelah administrasi lengkap pemeriksaan di Tahti, nanti tersangka, barang-barang bukti juga berkas perkara akan dibawa dan diserah terimakan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ini yang disebut dengan tahap 2, pelimpahan berkas, tersangka dan juga barang buktinya. Paling itu yang sementara bisa saya informasikan. Ada pertanyaan lagi? Iya, karena administrasinya tetap di tahanan titipan di Polda Metro Jaya, maka akhirnya pagi inilah ya, teman-teman ini Pak Roy dan kawan-kawan ini dibawa dulu ke tahanan titipan di sini. Setelah selesai administrasi begitu, baru tetap dibawa ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan kami nanti ya berharap tentu di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan bisa bertindak yang profesional, yang bisa mendengar bahwa hari ini masyarakat sangat haus akan keadilan. Jangan lagi dipertontonan ketidakadilan seperti di Polda. Kita tahu di Polda ini kan prosesnya menuju tahap 2. Sementara untuk menuju tahap 2 itu tidak harus menggunakan wewenang untuk melakukan penangkapan. Masih banyak di KUHP wewenang-wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada penyidik untuk melakukan tahap 2, di antaranya melalui pemanggilan. Nah, kami menilai wewenang yang digunakan oleh polisi ini melampaui, buru-buru ingin menangkap padahal masih bisa digunakan dengan mekanisme pemanggilan. Dan kami harap juga nanti di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, meskipun punya wewenang juga untuk melakukan penahanan, tetapi wewenang itu tidak dilakukan. Karena apa? Kalau sampai dilakukan upaya melakukan penahanan, berarti juga kejaksaan melakukan tindakan sewenang-wenang. Kenapa? Karena di kejaksaan yang sama, ini Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, ada kasus yang sudah ingkrah yang kita ketahui Sylvester Matutina sampai hari ini saja belum dieksekusi. Saya pikir itu akan menjadi pertimbangan bagi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk mengambil pilihan wewenang yang diatur undang-undang agar tidak dianggap sewenang-wenang. Nah, sekali lagi saya tegaskan ya, penahanan seorang tersangka itu bukan hak, bukan kewajiban. Kalau hak maka penegak hukum harus mengambilnya kan. Kewajiban juga penegak hukum harus menunaikannya kan. Yang benar adalah penahanan itu adalah bagian wewenang dalam rangka untuk menegakkan hukum. Sepanjang penegakan hukum itu bisa dijalankan tanpa melakukan penahanan itu jadi tidak perlu lagi untuk dilakukan. Sama persis pada kasus Haris Azhar dan Fathia Maulidianti yang berperkara dengan Luhut Binsar Panjaitan.
proses penegakan hukum tetap bisa berjalan tanpa perlu melakukan penahanan. Karena delik utamanya ya, genus deliknya kan ini tetap pencemaran dan fitnah. Sama seperti Luhut Binsar Panjaitan dianggap dicemarkan, difitnah oleh Haris Azhar. Sama hari ini Roy Suryo, Fauzia Tiasuma dianggap mencemarkan dan memfitnah Joko Widodo. Jadi jangan diekstensifikasi dengan delik-delik yang tidak relevan, misalnya delik tentang editing, manipulasi data elektronik, yang kemudian publik kita semua memahami ini hanya modus saja agar bisa melakukan penahanan, karena salah satu alasan objektif untuk melakukan penahanan itu adalah ketika ancaman pidana itu lebih dari 5 tahun. Nah, dengan adanya pasal 32, 35 Undang-Undang ITE inilah ya, ancaman pidananya itu sampai 12 tahun. Kalau kita fokus di 311, 310 KUHP yang hari ini menjadi KUHP baru, 433, 434 KUHP itu kan 4 tahun, di bawah 5 tahun semua. Sehingga sebenarnya tidak relevan untuk melakukan penahanan. Dan sebenarnya yang paling penting kan begini, kita ini kan sedang mencari keadilan, menyusuri kebenaran untuk membuktikan ijazah ini statusnya seperti apa. Tentu pihak yang meneliti menyimpulkan palsu dengan pihak yang punya data-data bahwa itu asli harus dihadirkan di persidangan dalam posisi yang equal, setara. Jangan sampai yang satu sudah diposisikan di bawah karena ditahan, sehingga tidak bisa bekerja maksimal di dalam persidangan untuk membela kepentingannya. Sementara yang lain sudah menggunakan alat negara, seperti Saudara Joko Widodo kan sekarang tidak ikut campur lebih jauh. Dia sudah diwakili oleh negara, diwakili oleh jaksa nantinya. Bahkan yang membuktikan ijazah itu asli atau tidak nantinya itu adalah jaksa yang menghadirkan bukti-bukti yang hari ini disita. Kan yang disita S1 dan SMA. Itu jaksa. Ya, sehingga tidak benar juga. Sebuah kebohongan juga kalau nanti katanya Saudara Joko Widodo di pengadilan akan menunjukkan ijazahnya. Kewenangan untuk membuktikan perkara itu bukan lagi pada pelapor, bukan pada saksi, tapi ada pada jaksa. Nanti yang berwenang menunjukkan bukti, membuktikan di perkara itu adalah jaksa. Jadi saya kira kita janganlah kemudian membangun narasi untuk membodoh-bodohi rakyat, membodoh-bodohi publik dengan meminjam narasi seolah-olah pengadilan nanti yang akan menengahi dan menunjukkan bukti. Nah, kalau demikian berarti apa? Berarti memang selama ini Saudara Joko Widodo memang tidak mau melerai perpecahan anak bangsa dengan mengambil inisiatif untuk menunjukkan ijazahnya tanpa menunggu pengadilan. Sebab kalaupun melalui pengadilan, nantinya juga yang menunjukkan barang bukti, yang membuktikan perkara itu bukan lagi Joko Widodo, tetapi jaksa penuntut umum. Dan satu lagi yang paling penting, kan sebelumnya selalu dibangun narasi siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan, siapa yang menuduh dia yang harus membuktikan. Hari ini klien kami itu tidak perlu membuktikan ijazah itu palsu, tapi jaksa yang harus membuktikan ijazah itu asli. Karena klien kami dituduh mencemarkan, dituduh mengedarkan fitnah karena meneliti dan kesimpulan penelitiannya adalah 99% ijazah itu palsu. Klien kami tinggal mempertahankan hasil penelitiannya. Sementara jaksa harus membuktikan adanya fitnah, harus membuktikan adanya pencemaran dengan apa? Dengan membuktikan ijazah itu asli. Dan sebenarnya ini nggak relevan ya. Nggak relevannya begini. Harusnya ada putusan pengadilan tentang ijazah dulu, asli atau tidak, baru orang yang meneliti dianggap fitnah atau melakukan pencemaran. Ini kan nggak paralel, sehingga posisi klien kami itu untuk membuktikan, mempertahankan penelitiannya itu dalam status terdakwa nantinya, bukan dalam status peneliti yang mandiri yang bisa secara merdeka untuk menjelaskan apa yang menjadi dasar bahan-bahan penelitian, tinjauan pustakanya, latar belakangnya, teorinya, sampai dengan bagaimana dia mengelaborasi data dan fakta dan sampai muncul kesimpulan bahwa ijazah tersebut 99% palsu. Saya kira itu ya.